Set. Iya, set aja. Kembali lagi guys, bareng kita nih. Ya. Bareng gue Eka Budiansyah dari Authorize ID dan juga Gridauto.com. Dan saya Joni Lono Mulia dari motorplusonline.com. Kali ini kita kembali di preview MotoGP Ceko 2020. Ya. Bang, Ya, ini menarik nih, benar menarik. Karena kenapa? Semua orang mengakui bahwa menyukai sirkuit Brno. Brno. Oke, baik itu dari Valentino Rossi, baik itu Fabio Quartararo, Betul. baik itu Takaaki Nakagami, betul. baik itu Joan Mir, wah, Semua deh pokoknya. termasuk Andrea Dovizioso. Ya, betul. Semua suka Ya. dengan sirkuit Brno. Tapi siapa kira-kira juaranya? Ya nggak Bang? Oh. Semua boleh suka dong. Iyalah. Benar nggak? Betul. Tapi ya itu dia, hasil yang menentukan nantinya. Siap. Untuk itu, ya kita review dulu nih Bang. Oke. Kira-kira gimana nih menurut Bang Joni tanpa hadirnya Marc Marquez untuk di sirkuit Brno kali ini? Sebenarnya sangat merugikan sekali ya, karena rencananya Marc Marquez mau tampil di sirkuit Brno. Bahkan dia sempat berlatih latihan beban di hari Minggunya. Kabar tanggal 3 Senin dia di operasi lagi. Kedua ya? Betul. Oke. Dan sempat dia bertanya, kenapa nih sempat latihan? Ya. Informasi dari Abo TV cukup mengagetkan karena ternyata domestic accident. Nah, itu dia tuh Bang. Iya. Domestic accident tuh istilahnya ya apa ya? Maksudnya Kejadian dia celaka lagi di rumah, lagi tidak sedang latihan, tidak sedang lagi latihan fisik, tapi kejadian dia katanya sih sedang mau buka jendela. Ini bingung juga, jendelanya segede apa, seberat apa. Dibuka, akhirnya Tiba-tiba mematahkan plat titanium dia. Itu sebabnya naik meja operasi lagi. Diganti yang baru tentu dengan posisi tulang yang kemarin kan skrupnya cukup banyak, 12 skrup. Dicabut, dipasang lagi, tentu kondisinya ini butuh waktu lebih lama ketimbang yang pertama. Itu sebabnya sangat disesalkan Marc Marquez harus absen di Brno, dan bahkan santer kabarnya karena ronde Brno nanti ketemu dengan Austria 2 kali. Langsung ya tuh 3 minggu berturut-turut triple header. Katanya Marc Marquez bakal absen juga di ronde Brno, Austria dan Styria yang 3 minggu berturut-turut ini. Styria tuh ini ya, double headernya dari MotoGP Austria ya? Betul, Red Bull Ring. Red Bull Ring juga tetap ya. Tapi namanya Styria. Betul. Styria itu apa sih Bang? Jadi kalau mamanya ngelihat kejadian pertama MotoGP Spanyol, kemudian Andalusia ini diambil dari nama lokasi provinsinya, letaknya si sirkuit Jerez. Oh. Jadi nah di Austria ini berada di provinsi Styria. Nah kalau mungkin di Eropa itu negara bagian federalnya lah gitu. Oke. Nah itu buat teman-teman yang belum tahu Styria. Betul. Nah ini lanjut lagi tentang Marquez nih Bang. Nah ini kemungkinan absennya cukup lama. Dan akan kembali lagi di Misano. Itu sekitar September ya September, Bang? ya. Ya kira-kira 13 September. 13 September. Nah itu cukup jauh tuh Pong. Cukup lama. Poin ya kalau kita runut dari 5 seri ya berarti dari seri awal nih. Berarti hilang 5 seri. 5 seri 125 kehilangan poinnya. Kalau menang terus 225 Bang. 225. Wadaw. Kan 25 kali 5. 125. 125 ya? 55, iya 125 dong. 125. Iya. Cukup banyak, artinya kalau katakanlah ya mungkin banyak yang berharap ini akan menjadi momentum dimanfaatkan sebaik-baiknya mungkin, tapi ada yang unik. Seorang Nick Harris, komentator MotoGP yang sudah pensiun, mengatakan jangan pernah menganggap Marc Marquez kalau pemainnya absen ini terus semua pembalap-pembalap akan dengan mudahnya menjadi juara dunia, karena kalau dia kembali ya pembalap-pembalap yang lain pasti akan ketar-ketir. Kalau kita balik lagi, ingat di 2015 bagaimana seorang Marc Marquez tidak masuk dalam percaturan perebutan juara dunia. Rossi dan Lorenzo sebenarnya, tapi Marc Marquez berani ngeganggu seorang Valentino Rossi. Nah, dalam perebutan gelar. Nah, apalagi ini artinya tetap tidak menutup kemungkinan kehadiran Marquez akan tetap menambah persaingan di MotoGP musim ini tetap seru. Oke, jadi tapi sebenarnya kalau untuk ngomong kans juara dunia agak sedikit tertutup, tapi tidak menutup kemungkinan bisa membalikkan keadaan. Betul. Itu kan hanya prediksi sebenarnya. Iya. Ya, dari 5 seri berarti kan masih ada sekitar 9 seri lagi ya. 9 seri karena untuk di dan bahkan MotoGP, mungkin ada pengumuman bakal ada tambahan 1 seri lagi di Eropa. Mungkin 15. Portugal ya. Betul, Portugal Portimao. Nah, itulah. Jadi masih ada 9 seri lagi
buat temen-temen yang ya istilahnya fans beratnya Marquez nggak usah khawatir. Iya. Kita akan ya menunggu kehadiran Marc Marquez, melihat perkembangan seperti apa. Dan jangan salah, seorang Quartararo yang sekarang Ya. dikatakan, wih favorit juara dunia, Ya. dia bilang jangan berpikir seperti itu, baru 2 seri. Ya. Kemudian juga semua orang nih nantinya mungkin akan ada sialnya, ada untungnya. Siapa tahu di saat perjalanan ngalamin kejadian seperti yang dialami Marc Marquez, Ya. cedera berlama-lama. Jadi ya masih tetap saksikan terus karena baru dua seri, baru besok nanti Brno Ya. ini 3 seri, tetap optimistis lah istilahnya, segala kemungkinan masih terbuka. Ya. Dan siapa tahu aja maksain lagi. Membuktikan Marquez balik lagi di Iya, Styria. Styria MotoGP malah ya, Styria, lebih cepat. Lebih cepat lagi gitu kan. Ya who knows lah Iya, ya. siapa tahu. Oke. Nah, ini kita ngobrol tentang MotoGP Oke, yang istilahnya tanpa Marc Marquez nih, Betul. di Brno nih Bang. Ya tadi yang seperti gue bilang Bang, ya semua menyukai nih, semua suka Betul. gitu kan. karakternya. Tapi siapa kira-kira juaranya? Ya. Karena kalau kita lihat MotoGP Ceko atau sirkuit Brno ini, Ya. karakternya ya tadi ini bukan karakter si Yamaha lah ya. Nggak Yamaha banget. Bukan Yamaha banget. Nah, Sebenarnya nggak Ducati dan Honda juga banget itu gitu. dia. Tapi justru kalau gue nih Bang, Ya. ini karakternya sebenarnya agak lebih cocok di Honda nih. Oke. Agak lebih cocok di Honda, tapi nggak terlalu cocok untuk Yamaha dan untuk Ducati. Betul. Gitu loh. Karena ya kalau kita lihat ini bukan sirkuit yang memanjakan top speed Betul. sebenarnya. Tapi Tidak murni. Nah, tapi memanjakan akselerasi sebenarnya. Betul, ya. Nah, ada kan sebenarnya Bang antara ya tadi Honda dan Suzuki nih justru lebih. Iya, betul. Karena- Suzuki. Nah, karena Betul, kita tahu betul. nih Bang ya, Suzuki kan kalau kita ngomong soal top speed Dia lebih sedikit di tinggi. atasnya Yamaha. Betul. Dan kalau kita ngomong rolling speed, dia sebenarnya juga di atasnya Yamaha dikit gitu kan. Betul. Nah, menurut Bang Joni, kira-kira persaingannya Ya. antara ya tadi pembalap Yamaha, Ya. pembalap Honda, pembalap Suzuki dan Ducati, atau mungkin KTM, ini seperti apa nih Bang? Ya, kalau kita melihat di sejak 2016 sampai 2019 itu memang kebanyakan dimenangi Honda, baru oleh Andrea Dovizioso di 2018. Ya. Kalau kita melihat karakternya sendiri, Brno ini memang cukup lebar. Jadi, namun uniknya itu tradisi sirkuitnya agak sedikit konvensional, artinya Oke. tidak terlalu patah. Sirkuit tua ya Bang? Sirkuit tua. Sirkuit tua ya? Jadi tidak terlalu patah. Jadi benar-benar bisa diambil rolling speednya Ya. itu tadi, makanya bisa cocok dengan Ya. Yamaha. Namun di beberapa titik ini ada momentum di mana si tikungan ini menanjak, Oke. kemudian masuk ke tikungan ke straight Ya. cukup panjang. Ya. Ini yang benar-benar membuat motor yang powerful jauh diuntungkan, apakah Oke. itu Honda, Ducati ataupun KTM. Dan KTM. bahkan tadi di free practice pertama Oke. sempat dikejutkan Aprilia bisa di atas sebelum akhirnya Hajar lagi. dihajar oleh Nakagami. Artinya memang ini mesin-mesin yang punya karakter powerful, Ya. ini punya keuntungan. Itu sebabnya si Quartararo itu saat dibilang bisa dong 3 ronde berturut-turut Ya. bikin rekor baru, Nah, itu dia. nyamain Valentino Rossi di awal karirnya tahun Ya. 2011 sama dengan Kenny Roberts. Hmm. Quartararo dengan ini kita lihat hari ini dan kualifikasi karena dia suka di Ya. beberapa bagian memang ini cocok dengan Karakter Yamaha. Namun di saat yang 2 tikungan terakhir di mana tanjakannya cukup parah Ya. dan kemudian ketemu trek lurus yang hampir 1 kilo. Ya. Ini makanannya motor-motor Ducati, Honda, dan KTM. KTM, Aprilia. Ini yang membuat Quartararo tidak mau ambil resiko. Iya, yakin 100% dia tunjukin dulu. Punya kesempatan dia akan coba. Artinya memang sedikit banyak. Agak imbang ya Bang? Betul. Agak sedikit imbang Betul. sebenarnya ya? Sebenarnya kalau kita melihat di beberapa tikungan-tikungan Ya. yang menurun Ya. sebelum 3 tikungan terakhir, Ya. itu Yamaha cukup perkasa. Oke, jadi di beberapa sektor Yamaha. Betul, tapi pada 2 tikungan terakhir dan ketemu tanjakan Ya. dan straight lurus, Ya. ini motor-motor powerful yang Tadi. menjadi rajanya. Honda, Aprilia, KTM, dan Ducati. Oke. Sementara Yamaha dan Suzuki ya tadi ya. Ya, mungkin di sektor sektor-sektor tertentu yang lah high ya. speed corneringnya banyak. Dan tapi benar juga kata Eka bahwa buat Ducati memang tidak terlalu, mereka memang agak problem dengan menikung klasik seperti Brno ini. Cuman ini agak dikompensasi, Ya. si Brno ini lebar, jadi dia bisa ngambil Racing agak line-nya racingnya lebih lebar. lebih luas sebenarnya. Iya, kalau memang mungkin Beda kayak sama kayak di Heres, Heres ya. Heres agak kesulitan. Wah, kalau ini di keluarnya out nih, salah di in, keluarnya out. Nah, kalau ini masih bisa dikoreksi karena Ya. memang cukup lebar.
sekitar 15 meter lebarnya, dan itu sebabnya pembalap-pembalap hampir dominan menyukai karakter sirkuit Brno. Nah makanya tadi semua suka, tapi siapa juara Iya. gitu kan. Nah yang mengejutkan nih Bang, Ya, yang mengejutkan. Ya beruntung lah kita masih sempat tadi ngeliat Ini dia trip FS1 pertama, ya. betul. Nah ini Takaaki Nakagami. Ini ya tadi kuda liar, kuda hitam, Betul, ya, betul. Ya menyebutnya seperti itulah. Betul. Nah, ya setelah kemarin di CRS masuk ke 4 besar, sekarang mengejutkan di FS1. FS1 betul. Nah, ini sebenarnya Nakagami. Tadi Bang, yang kita sempat obrolin sebelumnya. Betul. Datanya Marc Marquez sebenarnya yang dipakai lagi. Betul. Karena di CRS kemarin di Andalusia, Dia menggunakan datanya Marquez. Betul. Nah, menurut Bang Joni, kira-kira seperti apa nih performa Takaaki Nakagami gitu? Jadi kalau kita melihat kemarin dia ditanya soal jangan-jangan pakai motor 2020, Ya. ditambik mentah-mentah sama Takaaki Nakagami, cuman pure memang datanya diperlihatkan di buka-bukaan dari pihak Edge RC atau Honda Ya. Racing Corporation itu, datanya dari Marc Marquez mulai pengeremannya seperti apa, dan dia akhirnya mengetahui kelebihannya itu. Dia coba untuk menerapkan sistem pengereman yang bergaya Marc Marquez meskipun tidak semuanya, karena dia bilang ada beberapa bagian cukup sulit. Jadi dia lakukan yang beberapa mungkin dianggap mungkin. Yang istilahnya bisa sesuai dengan dia ya. Dengan karakter dia. Dengan mudah adaptasi gitu ya. Dan kemudian motor 2019 ini kata Takaaki Nakagami sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh dengan 2020 karena sasis hampir mirip. Hanya memang mungkin dia sempat bilang saya belum tahu mungkin di karakter performanya, karena 2020 dimintakan untuk meningkatkan top speednya. Nah artinya dari motor 2019 dan tahun lalu Marquez berhasil menang, meskipun dalam kondisi wet race, saya harapannya Nakagami bisa melakukan hal itu. Apalagi ya Takaaki Nakagami ini kan boleh dibilang dengan absennya Marc Marquez di plot menjadi numero uno, sosok nomor satu. Ya. Kenapa bukan Alex Marquez? Itu dia tuh. Alex Marquez rookies. Kenapa bukan Caleb Crutchlow yang notabene kemarin tes ridernya? Dia belum sembuh. Kemarin aja masih kesakitan. Artinya bahkan kemarin tulang scaphoidnya itu pada saat selesai balapan itu memar kayak Marc Marquez. Iya, artinya memang ada lebaman gitu ya. Betul, agak diragukan. Itu akhirnya dipercayakan kepada Takaaki Nakagami, dan kemarin itu akhirnya dia bisa buktikan meskipun dia masih agak sedikit keki karena harus harus finish di posisi keempat. Mungkin kalau dia bilang kalau suhunya tidak terlalu ekstrim, mungkin stamina masih bisa kuat untuk bisa mengejar Valentino Rossi di Andalusia. Nyambung sedikit soal yang tadi Bang Joni bilang suhu nih ya. Ya. Dan tadi Nakagami sempat ngomong waktu itu, dia bilang suhu di Brno nggak terlalu ekstrim kayak di Jerez. Ya kalau di Jerez kita lihat kaki dia sampai melepuh. Ada balonnya di kakinya. Sampai melepuh. Ya. Terus udah gitu masuk ke pit, udah tuh diguyur air sebanyak mungkin gitu kan. Bahkan kalau namanya mungkin bukan balapan, nyemplung ke kolam renang anak-anak. Itu dia tuh. Nah, beruntung lah ini untuk di Brno nggak separah di karena kalau kita melihat kemarin Jerez kan memang berada dekat dengan garis tropis dan juga di pantai, sementara di Brno ini agak sedikit ke atas ya. Agak sedikit atas dan banyak dilingkup oleh hutan. Kalaupun malah yang paling takutkan adalah cuacanya bisa berubah tiba-tiba, dan seperti di musim lalu saat mau balapan ternyata di declare wet race padahal sampai akhir lombanya mengering. Ini yang benar di Brno ini paling tidak ditakutkan oleh semua pembalap, karena kemarin itu memang suhu panas. Dan bahkan lari ke soal mesinnya Yamaha yang sempat jebol itu, sempat terlalu ekstrim suhu. Dan sempat dikatakan apakah nanti permasalahannya sama di Brno. Dia diungkapkan bahwa tidak mungkin terjadi karena suhunya mungkin di Brno di bawah Jerez. Jadi ya harapannya buat fans Yamaha mungkin waduh ntar gimana nih Yamaha nih jebol lagi. Jangan khawatir, suhu tidak terlalu panas di Brno, mungkin paling mentok 38-an lah suhu di aspal, untuk karena untuk suhunya sendiri kemarin aja cuma 27-25. Ya malum ya, Eropa Timur dan di daerah tengah deket-deket Praha. Betul. Itu Eropa Timur juara itu. Juara mau dari sisi ya istilahnya desain gedungnya. Betul. Mau dari sisi humannya. Betul.
juara lah. Benar-benar klasik. Nah, ini balik lagi. Oke. Soal ya tadi kemampuannya pembalap Yamaha nih Bang, kira-kira nih. Oke. Untuk Bang Joni bilang mampu nggak nih ya. untuk bukan memecahkan sebenarnya, tapi menyamai menyamai rekornya Kenny Roberts senior 3 kali juara di awal seri. Dan ini pencapaian yang Valentino Rossi sendiri belum pernah lakukan. Jadi Yamaha itu 2 kali ya Valentino Rossi ya. Ya, dua kali. Cuma aku di tim satelit Honda sama 1, 2, 3 pembuka juga. Cuman waktu itu di 2001. Saat 2001 naik Nastro Azuro Honda motor. Berarti sebenarnya di Honda ya. Pernah dilakukan Valentino Rossi tapi di Honda. Bukan di Yamaha. Nah, ini kalau Yamaha berarti penantian selama terakhir itu 80, berarti sekarang 22 tahun. Lebih lah. 3 dekadean ya. Seumuran gue Iya, itu Kenny Roberts. Buka umur. Kenny Roberts 1980 di ronde awal. Nah, tapi Quartararo bilang, saya nggak ngejar statistik, tapi dia akan melakukan pendekatan itu race by race. Artinya dia tidak mau kemarin itu membuat dia terlena sehingga agak sedikit dia nggak mau memikirkan keberhasilan dua kemenangan beruntun dan bahkan peluang untuk juara dunia ya. Dia tidak mau, nggak mau dibilang favorit, buset. Padahal udah orang-orang udah ngeliat nih kemarin dia menyaingi Marc Marquez, sekarang membuktikan bisa tampil bagus. Di Brno ini bilang dia akan melakukan pendekatan, kalau istilahnya itu ya mirip kata Marc Marquez. Will keep the same mentality seperti sebelum-sebelumnya. Persis banget seperti katakan Marc Marquez, artinya dia tetap akan melakukan pendekatan yang sama di Brno ini. Dan dia bilang memang di beberapa titik seperti yang saya jelaskan, Yamaha cukup unggul, terutama di high speed cornering karena memang tikungannya bisa dibahas kencang. Cuman memang di 2 tikungan terakhir ini ya yang menjadi titik lemah buat Yamaha-nya, tetap akan dia berusaha semaksimal mungkin seperti apa nantinya. Oke. Nah, itulah kalau untuk ngomongin tentang peluang. Bahkan peluangnya untuk Valentino Rossi juga ya. Ini ya tadi Bang, Rossi juga suka gitu. Banget. Karena ya tadi sebenarnya Valentino Rossi ini rajanya Brno. Raja Brno dengan 7 kemenangan di semua kelas ya. 125, 250, GP 500, MotoGP. Oke. Jadi Rossi pun ya bisa dibilang menganggap ya ini Brno tanpa adanya Marquez pun peluang buat untuk podium. Karena betul. kalau kita ngomongnya tadi itu Bang, ibaratnya Quartararo nggak terlalu memperdulikan statistik. Sementara Valentino Rossi justru ya saat ini mempedulikan statistik. Ya kan sempat dibilang 200 kemenangan. Bukan 200 podium di MotoGP. Dan itu kan untuk rekor sebenarnya. Ya, dan sampai dibilangnya ya Quartararo masih muda sih. Coba kalau udah tua, ntar mikirnya kayak gue. Jadi ya Rossi pun waktu muda mungkin mikirin itu. Rekor. Mungkin kalau Rossi mikir rekor dari dulu, dijamin nggak pindah ke Yamaha. Masih di Honda terus. Masih kompetitif. Betul. Akhirnya ya. Tapi yang pasti memang kenapa dia suka, Valentino Rossi ini mencetak kemenangan pertama karirnya, meraih juara di kelas profesional tuh 125 cc atau GP 125 di Brno tahun 1996. Banyak lah ya, istilahnya Brno itu menjadi momen pertama. Momennya untuk Valentino Rossi banyak ya. Betul. Termasuk ya itu yang ketika dia juara di Honda. Yang jadi napi. Napi bawa bola besi. Terus macul. Betul. Nah, itu kan sebenarnya ya ini momennya Valentino Rossi. Dan bahkan nih sempat kemarin itu di fans klubnya Valentino Rossi kirim undangan untuk datang ke Brno karena merayakan 25 tahun karir Valentino Rossi di MotoGP. Nah, ini entar nih bagaimana protokolnya, tapi yang pasti mungkin undangan terbatas untuk merayakan ya kali ke 25 tahun Valentino Rossi tampil di MotoGP dari kelas 125, 250, 500 cc sampai sekarang MotoGP. Tapi riskan juga loh Bang. Maksudnya ngundang fans ke sirkuit ibaratnya kayak ya yang Quartararo takutin sebenarnya kan. Ya istilahnya pembalap F1 Sergio Perez itu terkena positif COVID-19, akhirnya nggak bisa balap. Dan akhirnya Quartararo juga kan ya sempat takut, bahkan memeluk ibunya untuk takut sekedar melepas kangen terus pengen merayakan kemenangan gitu kan, menang berturut-turut. Itu sampai nggak dilakuin. Betul. Karena itu ya kita kan lihat aja, yang pasti memang Brno ini spesial banget. Dan jangan lupa juga kalau kita ingat
2016 Ya. Karl Crutchlow tampil jadi Menang. juara. Diikutin sama Rossi di posisi Di kedua. posisi kedua itu kemenangan pembalap Inggris pertama di MotoGP. Sebelumnya Beresin di Ya. tahun cukup lama, Beresin angkatan 80-an. Iya. Dan di momentum artinya Karl Crutchlow pun memang mungkin masih terkendala dengan cederanya, tapi akan berusaha semaksimal mungkin di Brno ini. Nah, itulah guys. Sekarang kita ngomong tentang prediksi nih, Bang. Oke. Prediksi. Ya. Cet. Ya. Nah, untuk juara satu nih, Bang. Kira-kira menurut Bang Joni siapa nih? Saya melihat Andrea Dovizioso, Andrea Dovizioso. Kedua, Viñales, Maverick Viñales. Ketiga, Quartararo. Quartararo. Oke. Oke. Andrea Dovizioso, Viñales, Maverick Viñales, Fabio Fabio Quartararo. Quartararo. 3 nih ya. Ya, Sementara Nakagami itu enggak. belum. Kita Rossi juga enggak. Rossi sebenarnya agak-agak duel sama Quartararo sih, cuman ya Quartararo sepertinya lebih ini ya. Oke. Terus Bagnaia enggak? Bagnaia tadi pertama aja. Tikungan pertama jatuh di PP pertama. Tapi itu kan baru FP1. Ya sih, ya. Ini kan masih banyak peluang nih sebenarnya. Ya, kita akan masih lihat ada lah. FP2, FP3, P3, FP4, P4, P5. FP5 Oh, nggak ada. Warm up. Q1, Q1, Q2. Q2. FP5. Banyakan banget. Banyak banget. Capek deh, Bang. Kagak balap-balap. Iya. Aduh. Nah, itulah guys. Jadi ini ada kemungkinan ya istilahnya pembalap Honda nggak menang di sirkuit Honda gitu Ya. kan. Kemungkinan seperti itu. Cuman seperti siapa itu. tahu ya akan ada kejutan, kita lihat aja. Ya. Justru ini akan menjadi suguhan yang paling menarik Ya. kalau sampai trio Honda yang katakanlah ya banyak yang bilang kalau jurnalis sana jadi underdog, ini bikin kejutan karena si jagoannya kan lagi cedera. Ya. Oke. Nah, guys, itulah ya Siap. prediksi dari kita untuk di MotoGP MotoGP Ceko 2020. Ya tadi pertama nih dulang lagi Andrea Dovizioso. Yang kedua Maverick Viñales. Yang ketiga Fabio Quartararo. Dan yang keempat Valentino Rossi. jadi nggak bisa bikin rekor dong ya. Agak-agak gimana ya? Ya di Misano lah ya. Ya di Misano rumahnya deh. aja Iya, ya. di rumahnya aja deh. Waduh, berat juga Bang. Berat. Oke guys, saya Kabudiansyah dari Autores ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit, tapi jangan lupa guys, Betul. simak semuanya di Autores ID dan juga di Motor Plus Plus Online dan juga di Di gridauto.com. Jangan lupa. Ya, Bapak Bang Joni belum pamit dulu. Wes, iya, saya Joni Lono Mulia dari motorplusonline.com. Nah, jangan lupa. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tanda lonceng Itu untuk dia. mengetahui update terbaru dari konten YouTube Autores. Oke. Nah, kita akan ketemu lagi di review MotoGP Ceko Ceko 2020 yang kemungkinan tayangnya Senin malam atau Selasa. siang lah ya. Oke, Oke, Bang. Siap. Oke guys, Sampai jumpa. see you.